Kalau ingat yang ada di stakeholder-nya airport itu kan kebanyakan penerbangan, terus kemudian custom sama immigration. Kita lupa bahwa ada kesehatan di situ. Nah sekarang dengan pandemi itu kan kesehatan menjadi ujung tombak. Hasil karya-karya beliau berpengaruh dalam perkembangan dunia aviasi di Indonesia dan sangat bermanfaat bagi regenerasi awak penerbangan di Indonesia. Sudah hadir di obrolan aviasi CEO dari Best Flight Academy Indonesia. Beliau adalah Kapten Darmadi. Kapten Darmadi, apa kabar, Cap? Bagus sekali. Ya, tetap semangat. Tetap semangat, Cap, ya. Walaupun COVID ya. Iya, Cap. Jangan lupa 3M katanya. Memakai masker, mencuci tangan. Sudah semua. Jarak. Kita izin untuk dalam obrolan aviasi untuk dilepas sebentar maskernya. Oh, oke. Tadi sebelum masuk ke sini kita sudah melewati protokol kesehatan sama-sama, Cap. Siap. Ada cek tes rapid, semua sudah dilalui nih, Cap. Siap. Gitu ya. Jaga jarak juga sudah nih, Cap. Harus protokol kesehatan, betul. Harus wajib ya. Oke. Kapten Darmadi, waduh, ini kalau membicarakan Kapten nih dari CEO, komisaris, kemudian VP, Chief Pilot, Chief Training, waduh banyak banget, Cap. Gimana nih, Cap? Pencapaian seperti ini gimana, Cap? Awal muasalnya gimana, Kapten Darmadi? Iya, pertama tentunya saya ucapkan terima kasih nih Mas Uzi, bahwa barangkali ini saya pertama kali nih diwawancari YouTube. Mestinya sebelum-sebelumnya sudah nih, Cap. Bangga sekali, tapi itu kan kalau yang sebelumnya TV. Siap. Jadi memang kalau dilihat dari CV, saya jarang lah mengungkapkan lah ya. Tapi mungkin start dari waktu saya kecil lah ya, barangkali startnya seperti apa awalnya. Saya sebetulnya dari keluarga yang tidak beruntung lah ya dari sisi materi, gitu. Jadi saya lahir di Bondowoso, kemudian besar di Jogja karena orang tua pensiun. Nah, start dari pensiun itu bubar lah gitu ya. Jadi karena saya hanya bisa sekolah sampai SMP. Jadi SMP saya sampai SMP 2, akhirnya saya diambil oleh paman saya. Udah kamu ke Jakarta aja, kalau di sini nanti nggak sekolah gitu. Ya akhirnya saya ke Jakarta, saya ikut paman saya di Halim Air Force ya. Jadi di situ startnya rupanya. Startnya dari situ. Cipta Dirgantara di situ awalnya ya? Iya, awalnya di situ. Sebetulnya awalnya sih nggak bisa sekolah gitu. Tapi begitu lihat ini, wah timbul semangat di situ. Wah, saya paling tidak udah masuk di area Dirgantara gitu. Jadi karena rumahnya kan memang di kompleks dekat Runway gitu ya. Jadi saya nyelesaikan sekolah itu ya di Halim. Terus kemudian dengan kekuatan sendiri saya harus bersaing. Saya sekolah di SMA 8, selesai SMA 8, dan teman-teman saya banyak tuh, satu rombongan itu. Selalu, lu daftar mana, Dar? ITB, wah no way lah, ITB nggak ada uang kan gitu. Akhirnya saya cari yang kira-kira dibiayai. Nah di situ saya sangat berterima kasih kepada Pak Wiweko pada saat itu sebagai direktur utama yang membebaskan anak-anak muda sekolah di mana aja asal direkrutkan gitu. Saya bersaing di antara 2000 peserta, saya lulus. Seleksi, dikirim ke Belgia. Awal sekolah di Belgia ya? Saya awal sekolah di Belgia. Jadi ceritanya begini, tahun 71-72 itu sangat inspire sekali ya, seperti direktur utama Garuda ya. Betul, waktu itu Pak Wiweko, dia juga penemu Airbus Two-Man. Betul, ya, gitu. Two-Man Operation itu karena jasa beliau ya? Jasa beliau. Karena jasa beliau. Terus kemudian dia begini konsepnya, saya
punya perusahaan ini harus menjadikan anak-anak yang saya didik itu committed kepada perusahaan. Itu yang pertama. Maka saya yang rekrut. Mereka rekrut. Jadi itu batch itu dari nomor 1 sampai nomor 19 kalau nggak salah. Batch pertama Garuda ya awal-awal. Dan Captain sebagai batch? Saya batch 5. Batch 5 ya? Ya, jadi batch 1 sampai batch 4 itu Pak Wiweko cari sekolah di Long Beach, Vero Beach. Akhirnya di Vero Beach tutup, cari pindah lagi gitu. Kebetulan dapat Belgia. Kenapa Belgia sebetulnya? Karena Pak Wiweko punya teman instruktur Fokker punya sekolah di Belgia, tapi FAA standard gitu. Jadi kita di sana 5 batch tuh 578. Terus 9 10 itu ke Inggris. Terus kemudian ke Australia. Nah, konsep itu yang menjembatani saya sampai sekarang. Setelah lulus dari sana, ya karena gini, Pak Wiweko itu kan beli pesawat banyak. Waktu itu beli pesawat Fokker 34. Fokker 28 waktu itu. Iya, DC-9 21. Satu-satunya airlines yang pakai jet waktu itu ya? Betul. Ya. Terus akhirnya kekurangan pilot. Gimana caranya? Ya bukan dikarbit ya, tapi dipercepat. 23 tahun saya udah jadi Captain F28 tuh. Nah, perjalanannya start dari sana. Perjalanan dari sana dari F28 terus ke DC-9 ke Airbus 300 kemudian ke 744. Tapi di dalam perjalanan itu karir saya menclok lah gitu. Tapi rata-rata saya di pendidikan gitu. 2000 kira-kira tahun 88 sampai 92 saya ditransfer ke Pusdiklat. Sebelumnya saya menjadi kepala pendidikan awak pesawat lah di Pusdiklat itu. Nah, start dari situ saya mulai menyenangi pendidikan kan gitu. Terus kemudian waktu itu direktur utamanya, Dar, coba dikembangin deh ini yang sudah ada lewat Tangerine Project waktu itu. Tangerine Project itu adalah dari Airbus sebetulnya, Aeroformation yang pertama. Tolong dikembangin seperti itu dan di-assist oleh Aeroformation. Makanya timbullah Pusdiklat Garuda waktu itu. Oke. Waktu itu belum GITC namanya? Belum, namanya Pusdiklat. Pusdiklat ya? Namanya Pusdiklat. Jadi yang pertama gedung B itu yang di sana itu adalah kumpulan simulator. Kemudian di tahun 2000 saya masuk di Pusdiklat itu suruh bangun sampai 2088 itu disuruh bangun semua pendidikan ada di situ. Karena Garuda ingin melihat semua airline refer ke satu standar. Oke. Center of trainingnya Center of trainingnya ada di situ. Dan kita di-assist oleh Aeroformation di Airbus. Kemudian karena banyak kerjasama training di situ, Singapore Airlines, terus kemudian KLM yang lebih dekat, maka kita bergabung. Ini maunya bagaimana nih, centralized atau decentralized gitu. Nah itu awalnya. Akhirnya kita memutuskan sentralisasi. Makanya seluruh training ada di situ. 2088. Kemudian dari situ 4 tahun ganti di rektur utama, saya disuruh ke pengadaan, memimpin seluruh pengadaan terpusat di Garuda dari tisu sampai pesawat. Waduh, gimana nih caranya? Akhirnya dari training ke pengadaan. Pusing juga gitu. Saya minta izin, saya mau bertapak dulu lah. Saya bilang bikin manual. Ya udah bikin manual, tapi saya untungnya kerjasama dengan Departemen Perhubungan waktu itu dapatlah manual pengadaan yang pertama. Nah, itu yang membuat saya makin senang gitu karena karena ada kontribusi lah sebagai anak muda, ya kan, bagaimana BUMN ini bisa mampu bersaing lah kira-kira seperti itu. Terus kemudian saya pindah ke pusat 2088 sampai 92 di pengadaan, kemudian 92-94 pengadaan, terus 94 sampai 98 baru ke direktur operasi. Jadi di situ saya mulai ke manajemen pusat. Nah, direktur operasi selesai, waktu itu resesi. Jadi semua direksi resign,
ganti semua, grupnya Pak Robi Johan masuk. Pak Robi Johan 98 berarti? 98 ya, 97 98. Dari situ saya balik lagi ke terbang ke 744, tapi menghadapi permasalahan lagi waktu itu Garudanya produksinya kurang. Jadi akhirnya kita bilang, Pak Emir, boleh nggak kita berjuang di luar aja lah, kita karena flightnya sedikit. Flightnya cuma 20%, turun 20%. Kita leave without pay, disetujui. Akhirnya ya udah kalian yang bisa keluar aja. Ya itu akhirnya ada yang ke Singapore Airlines, ke China, ke Asiana. Kebetulan saya kebagian ke Asiana. Oh akhirnya ke Asiana. Korea, saya ke Asiana sambil belajar dengan pikiran, wah nanti kalau pulang barangkali bisa bermanfaat nih ide ini. Jadi di Korea sendiri kan kulturnya berbeda. Jadi saya belajar banyak juga tentang kultur yang keras gitu, cepat gitu. Dan karena banyak dari militer ya untuk pilot di waktu itu ya di Korea. Co-pilotnya militer semua. Betul. Kebetulan masih ada transisi dengan generasi baru yang lulusan Amerika. Jadi di situ saya bisa melihat perbedaan kultur kalau terbang dengan mereka gitu ya. Dari situ teman-teman lanjut ke China Airlines, Etihad, banyak hal-hal lucu sih sebetulnya, kadang-kadang senang juga gitu. Apa ya, call sign-nya beda-beda gitu. Tapi di atasnya call sign-nya beda, tapi ininya Jawa Medok gitu. Singapore Airlines itu jadi lucu. Ketemunya di Anchorage biasanya, di Alaska. Ketemu di sana, senang juga akhirnya. Tapi saya hanya bertahan 2 tahun, ketemu Tony Fernandes itu. Ketemu Tony Fernandes. AirAsia gitu. Kamu ngapain gini? Saya butuh orang operasi gitu aja gitu. Saya udah putus. Saya udah nggak mau di manajemen lagi, udah capek juga sih waktu itu ya. Akhirnya diajak makan di Sheraton situ, bandara. Udah datang aja nanti makan gitu. Ngajak makan di sana, taunya langsung suruh tanda tangan di topi, aku masuk AirAsia, suruh tanda tangan, itu lucu banget tuh. Udah. Itu langsung sebagai CEO-nya AirAsia? Gitu? Iya, udah kamu tanda tangan, saya udah nolak. Saya masih ada training bond dan lain sebagainya. Saya yang urusan training bond ke sana. Wah, ya udahlah, saya pikir-pikir, ya udah ini barangkali tempat belajar juga karena nggak ada LCC yang kira-kira bisa ditumbuh di Indonesia gitu. Saya juga belajar juga gitu kan. Akhirnya saya accept. Saya masuk 3 tahun, saya bilang itu. Oke, terserah kamu. Tahunnya bablas sampai 10 tahun. Jadi, di AirAsia 10 tahun. Jadi dari mulai pesawat yang tua sampai pesawat baru, Airbus sampai pesawat ke-30. Betul, dulu awalnya klasik ya? Klasik ya. Pesawatnya 6, E8, 20 tahunan. Wah, ngurusin pesawat 20 tahunan, bayangin aja. Betul. Paling enggak 4 grounded, 4 kira-kira gitu. Nah setelah itu saya bilang sama Tony, saya capek, saya bilang gitu. Saya ini, ya udah kamu cariin, saya nyariin CEO-nya. Pengganti CEO-nya gitu. Iya, saya cariin lewat headhunter dan lain sebagainya, dapat. Sekarang udah pada ini semua, maksudnya ada juga yang jadi ikon juga gitu. Betul. Nah dari situ. Terus, nah ini yang lucunya begini, pada saat saya di CEO AirAsia, saya lihat kenapa nih anak-anak saya ini yang dari flying school itu route trainingnya panjang, jadi biaya terus kan gitu. Akhirnya saya coba dikonsentrasikan gitu. Akhirnya kita rekrut dari dalam sebagai CSR-nya AirAsia, kita rekrut 5 orang, kita bagi aja, yang satu ke aviation sana, yang satu ke aviation sini, yang salah satunya adalah di Flybase. Pada saat 5 staff AirAsia yang kita CSR-kan itu ada resesi, macet lagi, wah resesi bolak-balik, saya kena resesi terus, waduh mesti dipindahin ini kan, pindahin, tapi dari nol kan peraturannya, jadi harus nambah biaya lagi. Terus saya iseng-iseng lapor ke shareholder, Pak, kalau saya punya duit aja, saya take over aja lah ini sekolahan, toh dulu saya dari pendidikan juga gitu. 5 menit, ya udah take over gitu. Jadi udah nggak ada take over. Akhirnya sebagai CEO dan the owner begitu. Iya. CEO, terus
asal Pak Darmadi yang ngurusin flybase gitu. Akhirnya saya niatnya sebetulnya nyelesain yang 5 orang itu sebetulnya. 5 orang akhirnya selesai. Dari situ saya selesailah di Air Asia-nya setelah komisaris 3 tahun, terus akhirnya saya nerusin flybase-nya ini sampai sekarang. Jadi sebetulnya saya aktif di flybase itu 2017 sampai sekarang. Jadi kira-kira itu. Kira-kira itulah. Jalannya tahun jadi komisaris di Air Asia, ya, CEO kemudian komisaris. Barulah sebagai CEO gitu. Flybase Flight Academy. Karena harus nerusin gitu. Saya yang menarik di sini konsepnya waktu itu ownernya Air Asia itu adalah cari CEO itu yang memang bukan dari airline. Tapi kan saya mengerti gitu, maksudnya mengerti bahwa it's not that easy gitu. Bahwa ilmu sih tetap ilmu, tapi bahwa pengalaman itu perlu gitu. Makanya barangkali mereka berpikir, udah taruh Darmadi aja, toh juga dia nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi saya ditaruh aja di komisaris sampai saya minta berhenti gitu untuk supaya ngurus flybase full. Karena waktu itu umur saya udah lewat 60. Sekarang saya udah lewat 67. Jadi tapi masih ingin berkarya lagi. Kira-kira perjalanannya seperti itu, Pak. Baik. Melihat bukti perjalanan karir Captain nih, seperti membangun GTC, kemudian flybase menjadi instruktur dan segala macam, kan semuanya berbau pendidikan kan. Dan itu kan buat regenerasi gitu ya. Itu misi Captain dalam bangun dunia aviasi ini. Betul. Jadi itu saya kira the continuation of dream lah gitu ya. Jadi saya memang karena udah tanggung ya, saya udah berkarya di pendidikan panjang gitu. Terus banyak handicap ini. Terus dulu kan harapannya gitu, mau terus terang mau naikin gaji penerbang aja ditanya, loh kan kelasnya SMA plus, kok mintanya naik gaji? Ya, itu yang menjadi semangat saya gitu. Akhirnya saya putuskan juga semua instruktur di Pusdiklat harus S1. Karena bagaimana menghadapi gerakan-gerakan anak-anak baru ini kan semuanya S1. Jadi akhirnya disitulah kita ada kelebihan dari pilot ya. Kelebihan dari ini, tapi ternyata setelah kita sekolah saya merasakan bahwa ada ilmu lain yang kita harus hormati. Jadi ada mungkin lebih wise kali ya. Ada kesempatan itu lebih wise. Saya bayangkan waktu pertama-tama jadi kapten, semua tanggung jawab pada di kita gitu kan. Kita kadang-kadang sangar ya. Nah itu kadang-kadang euforia itu kan. Jadi kita belajar juga. Kadang-kadang marah sana, marah sini, kadang-kadang walaupun nggak semua ya. Tapi kira-kira itu. Jadi saya bisa belajar dari situ kira-kira. Dan yang sebetulnya apa yang diharapkan ini kan sekarang udah mulai terjadi. Dulu tidak bisa gitu karena khususnya untuk pendidikan penerbang itu kan memang harus komplit, apalagi pesawat-pesawatnya udah mulai super canggih dan lain sebagainya. Jadi dia harus diberikan waktu yang lebih panjang. Tetapi kan itu kan antara airline dan yang akan mengelola pendidikan atau yang mengikuti pendidikan itu jadi banyak juga constraint juga. Makanya pada saat karena bicara biayanya juga kan? Iya, pada saat saya di Pusdiklat itu ada wacana di New Zealand, waktu itu New Zealand di Massey University, ketemu Profesor Han, di situ dia diskusi. Next itu penerbang harus melalui jenjang S1, walaupun bertahap. Jadi bertahap gitu. Jadi supaya dia juga menghadapi masalah kan juga di dia gitu. Jadi bukan berarti bahwa penerbang yang S1 itu lebih bagus sama no, tetapi ini lebih kepada baru kita lihat kedewasaan. Baru kita bisa lihat sekarang kebutuhannya gitu dalam situasi Covid ini terus so what gitu loh. Kita nggak bisa apa-apa jadinya. Kita kira begitu. Terus program itu waktu itu ada exchange program. Kita kerjasama dengan SMA Nusantara, sebagian dikirim dibiayai Garuda di Massey University, sebagian dari FO yang internship program ikut Garuda sebagai
first officer. Waktu itu ada 20 first officer New Zealand yang nggak dibayar, tapi dibayar produksi. Akhirnya dia dapat S1 di New Zealand, orang New Zealand, tapi anak-anak kita dapat S1 di New Zealand, dan dia juga terbang di Garuda. Nggak tahu sekarang ini ya ada di mana, mungkin perlu di-connect lagi tuh anak-anaknya. Baik. Berarti kan beberapa dari siswa Taruna Nusantara kemudian direkrut sebagai pegawai Garuda untuk disekolahkan pilot, begitu kan? Iya, Berarti betul. salah satu dari segi regenerasi gitu. Betul. Jadi kita belajar dari kesalahan kita kan. Kita dulu SMA plus disuruh mimpin kan gitu. Betul. Jadi kita nabrak-nabrak kan belajar sendiri, Iya. walaupun akhirnya survive. Tapi kita memikirkan bagaimana supaya regenerasi Garuda ini bisa dijalankan, khusus untuk di penerbang ya. Artinya nanti kan itu kan sebetulnya kita inginkan yang chief pilot, chief training, chief dan lain sebagainya itu mereka udah punya itu apa ya namanya background pendidikan juga. Betul. Artinya itu untuk jenjang karir untuk janjing mereka semua ke sana gitu. Makanya ini adalah proses regenerasi yang kita pikirkan saat itu, dan itu sudah di SK-kan waktu itu bahwa porsi pendidikan itu dibebaskan menjadi tanggung jawab perusahaan waktu itu dan di-approve-nya. Makanya mereka akan diprogramkan ke arah sana, termasuk program jenjang untuk sebetulnya manajemen penerbang di Garuda. Pada saat itu kita berpikiran seperti itu, tapi jalannya kan tidak sesuai rencana ya kan, karena CEO-nya akhirnya ganti-ganti. Situasi dan kondisinya gitu. Situasi kondisinya. Nah itu tapi kita sudah memikirkan 30 tahun yang lalu. Kita memikirkan ini anak-anak ini nanti akan membawa Garuda yang lebih tinggi lagi, tidak seperti kita waktu itu. Terus akhirnya ini adalah satu proses regenerasi dan memang diproses dari awal gitu. Dari awal rekrutmen terus disekolahkan, dan saya mendapatkan complimentary dari Profesor Han bahwa mereka bisa mengalahkan anak-anak New Zealand karena disiplin kan, kayak disiplin banget gitu kan. Jadi kira-kira seperti itu, dan kita juga bisa membantu mereka belajar dari Messi ini kan dengan anak-anak yang bisa di internshipkan. Nah ini sebetulnya cikal bakal ini sekarang yang terjadi. Dipakai gitu ya. Sekarang yang terjadi di Australia, Amerika, Australia, di Eropa, New Zealand itu tracknya itu sekarang udah mengarah ke sana. Ya, ini yang satu harapan ke depan bahwa Flybase ini mungkin bisa bisa menjadi satu sarana yang menuju ke sana, kira-kira seperti itu. Nah, kalau gitu visi misi Flybase ini bisa dijelaskan deh, seperti apa? Ya, jadi kita ini kan flashback lagi nih. Saya waktu di Korea itu saya belajar ini konsepnya mereka supaya dia bisnis airline itu bisa jalan. Dia tidak terlalu memikirkan, bukan tidak terlalu, tetapi memberikan hak kepada kepada lembaga lain di luar airline yang mengelola pendidikan gitu ya, seperti dia kerjasama dengan, saya bisa sebut Alteon, dengan Boeing, Airbus dan lain sebagainya, atau institusi swasta di sana gitu. Tetapi dia konsentrasi kepada bisnisnya gitu. Jadi umpamanya kalau yang sekarang yang terjadi kan banyak mix ya. Jadi pengennya tuh airline tuh semuanya pengen dijalanin gitu. Kalau enggak kan nggak ada YouTuber gini kan. Semuanya pengen dilaksanakan, dan setelah COVID ini there will be different airlines nantinya. Ya kan, how can you imagine berapa you beli simulator dan lain sebagainya, itu kan expensive gitu. Nah di sana saya belajar. Semestinya tidak perlu investasi sedemikian besar gitu ya. Ya mungkin swasta bisa berperan. Itu yang saya lihat di Korea waktu itu. Even manualnya aja Korean sama itu semua disamakan supaya auditnya Departemen Perhubungan lebih gampang. Itu jadi mereka juga memikirkan sampai ke arah sana, dan akhirnya mudahnya begini, produksi itu bisa ditentukan oleh budgetnya airline gitu. Saya butuh meningkatkan kapasitas ini berapa sih tahun depan, umpamanya 1000 gitu, 1000 jam. Oh saya butuh pilot berapa sih, ini kita bicara konsentrasi pilot ya.
Oh, pilot itu rata-rata 84 maksimum kalau di average kan. Ya, secara Maka satu tahun satu gitu ya, tahun jam gitu terbang kan. ya. Jadi dia produksinya ya segitu terus, nggak ada yang 100, 120 balik lagi dan situ. Dan itu yang dilakukan. Very simple waktu itu ya. Begitu saya di-announce kan, selalu di-announce kepada seluruh karyawan. Dia bilang, saya akan meningkatkan segini. Berarti saya akan butuh pilot segini. Rata-rata pilot itu akan saya utilize 82 jam. Dia tidak menghitung siapa yang mentrain, siapa yang ini. Dia udah ada site Fokus hanya untuk fokus. jadwal terbangnya aja. Jadwal gitu ya. terbang. Betul. Jadi benar-benar saya kan jadi ekspat di sana. Jadi nggak pernah lewat itu. 80, 82, 80, 82 terus saja. Dia ngaturnya begitu Sampai aja gitu. habis on 80 jam lagi. Iya, seperti itu. Jadi saya pikir, oh ya bagus juga nih belajar. Utilisasinya jadi bisa tinggi gitu, kira-kira seperti itu. Nah, harapannya ya kira-kira Flybase itu termasuk yang yang berpikir ke arah sana, bagaimana menjembatani one stop shopping lah gitu. Makanya di dalam program Flybase itu misinya kita mau mendidik untuk siapa? Kalau mendidik untuk airline, maka penuhi semua kriteria airline. Kriteria airline itu apa sih? Ya CPL, multi engine. Kalau ikut EASA program atau FAA program, ya multi engine itu is a must, MCC itu is a must, ATP ground itu is a must. Jadi arahnya ke sana. Nah sekarang hampir separuh dunia itu kan EASA. Nah akhirnya semua pendidikan itu udah berkaca ke sana, walaupun tidak secara terstruktur. Nah sekarang yang diharapkan oleh Flybase adalah bagaimana penerbang-penerbang yang memang dulu kayak saya SMA sekolah sendiri dan lain sebagainya bagaimana. Nah di Inggris maupun di Australia itu sudah ada proses akreditasi penerbang itu. Tinggal diakredit, dia bisa ngambil S1 secara online, ngambil S2 secara online. Apa sih tujuannya? Tujuannya ya broaden their minds, ya kan? Terus kemudian dia punya satu kaki yang buat standby. Karena apa, di dalam perjalanan itu kan kita melihat, saya kan 41 tahun dari kecil gitu kan, lihat gitu orang yang dipensiun, ya kan? All of a sudden dia meninggal gitu ya. Terus kenapa itu kan kita riset juga. Akhirnya cuma di SMA gitu ya. Iya. Padahal bisa mencapai sarjana gitu ya. Bisa sampai itu berkarya terus. Ya even kita belajar di atas sekarang dibatasi 65. Ngajar aja udah boleh sampai 75. Bahkan sudah ada kondisi bahwa instruktur ada yang declare di Amerika dia umur 90 tahun. Jadi you can imagine bahwa karya kita ke depan itu medikalnya juga lulus kan. Iya, why not gitu ya. Dengan tingkat sarjana mereka tetap bisa mengajar. Betul. Gitu. Makanya terus timbul sekarang kan. Kemarin kebetulan saya juga disuruh bantu INAKA. Jadi sebagai staf khusus lah gitu, yang khusus untuk masalah-masalah penerbangan. Saya senang sih. Terus ada ASEAN Community gitu ya. Juga gitu, akhirnya semua ASEAN yang menandatangani ratifikasi untuk satu license, kan itu bermanfaat buat kita. Nah kita Flybase kan udah jalan programnya ke arah sana. Sehingga tinggal implementasi, kerjasama, dan lain sebagainya. Nah ini kalau terjadi, maka kita tidak ditinggalkan sebagai orang Indonesia. Kita sekarang coba mau kemana? Mau lulus dari flying school, terus kerja di Singapura atau kerja di Malaysia. Kita nggak bisa sebagai pegawai tetap, pasti ditanya, you graduate, diplom, apa-apa. Gitu. Kalau enggak, ya you hanya bisa dikontrak. Nah nanti bisa ditetapkan ini di ASEAN ini, dalam beberapa kurun waktu, semua harus standar. Nah bagaimana menjembatannya? Pun makin tinggi gitu. Makin tinggi, dan harus university graduate. Tetapi tidak masalah buat yang sekarang sudah. Ini kan bisa, ilmu itu kan bisa karena pengalaman, bisa karena
Iya. Dikti pun juga sudah mengakomodir dengan vocational training itu. Dan sampai saya dengar pun sampai sekarang pun dalam program bahwa training-training yang kita ikuti, itu Bisa diakredited. gitu. Betul. Betul. Ya, itu perjuangan. Ya. Ya, itu harus menjadi perjuangan kita sebagai pilot untuk regenerasi ke depan. Karena atas dasar itu nggak masalah. Anak-anak lulus SMA ngambil pilot, nggak apa-apa. Ya. Tetapi certified dia akredited sebagai nanti kalau saya nanti mau ikut S1 tapi bisnis, itu dia nggak harus ikut 4 tahun, dia 2 tahun aja cukup. Ini bagi kapten malah justru udah certified S1 tapi dia harus bikin tesis umpamanya, nggak apa-apa. Sudah diakui. Udah diakui tesisnya, 12 kali tesis, pelajarannya ini dia S1, ya kan? Jadi dia tidak ditinggalkan. Ini kalau terjadi, aduh. Istilahnya kita bukan masalah menyelamatkan, tetapi bagaimana kita bisa contribute a lot gitu ya. Orang-orang yang kayak saya dulu nggak sempat sekolah ke university, tapi sekarang orang-orang tua itu juga kalau yang datang ke Flybase, ini programnya diakredited enggak? Apa harus S1 dulu atau enggak? Dan mind you, orang tua sekarang pengen anaknya semua itu S1 dulu baru vocational. Tapi kalau bisa dikombin nggak masalah kan. Jadi sebetulnya berjalan beriringan ya kan. Iya, itu bisa yang divokasi juga gitu ya. Bisa divokasi juga. Betul. Itu yang sebetulnya menjadi tidak menjadi, tapi kita sebagai pendorong aja supaya masa depan airline itu kita berpikir ke sana gitu. Nggak masalah airline dapat pilot yang cukup profesional, tetapi kebutuhan dia ke depan kan juga kita harus pikirkan kan gitu. Jadi ada riset tertentu kan, begitu saya punya cerita lucu waktu itu, bukan resesi kita harus kembaliin MD-11 ya kan. Itu really decision yang sangat sulit ya. CEO-nya Boeing datang, saya masih direktur operasi, lihat di atas Hilton itu semua dalam keadaan sepi, dia hanya bilang, oh God gitu. Ya, dia bilang gitu, you is my customer, you are my best customer. Nanti you akan datang lagi. Dia saat itu langsung diambil tuh MD-11. Ini ada negara yang tidak membutuhkan, tetapi you masih dalam keadaan kesulitan, nggak apa-apa, ditransfer ke sana. Akhirnya kan dibawa ke pemilik yang satunya di negara satu, tapi kita hilang burdennya, kita nggak suruh bayar, kita nggak suruh ini, itu is blessing gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Berapa puluh set pilot ya. Betul waktu itu gitu ya. Ya, kalau yang nggak siap walaupun sebagian sempat terbang di Swiss Air waktu Swiss Air itu karena kerjasama kita Pusdiklat dengan Swiss Air. Kan kita pakai simulatornya Swiss Air. Nah itu saya kenal baik sama CEO-nya Cross Air. Akhirnya saya butuh anak-anak yang fresh graduate yang ini, akhirnya ya itu bangsa grupnya siapa saya lupa tuh. Ada semua ya. Ada semua sih kenal saya. Diambil udah, walaupun akhirnya tidak terlalu lama karena Swiss Air sendiri juga bermasalah. Ya, jadi airline itu bermacam-macam. Kita bisa lihat kondisi dari masing-masing airline gitu. Kira-kira itu. Nah, harapannya ya memang saya masih tetap semangat, tetap konsisten bahwa the ultimate goal-nya itu akan ke sana. Karena akan membantu apa aja gitu, karir setelah jadi penerbang, setelah jadi apa, dan dia tidak merasa kesepian. Being needed itu is most important. Jadi orang kita aja. Dan jika terjadi pandemi seperti ini dengan profesi pilot yang sedikit gitu dia bisa berkarya. Betul, dia masih bisa berkarya dengan komunitas ya kan. Betul. Komunitas saja udah bisa istilahnya menyembuhkan kita gitu. Kita ngobrol begini
Makanya yang di sini nggak pernah ada yang minta libur. Pengennya datang aja paling nggak ngobrol gitu. Jadi itu satu kebutuhan kan gitu. Ya. Oke, kalau gitu kan. Memiliki banyak achievement di manajerial, kemudian dalam pandemi saat ini, Cap. Gimana berusaha menumbuhkan dunia penerbangan di kala pandemi ini, Cap? Nah, this is another challenge. Jadi saya kadang-kadang berpikir, saya ini udah 67 tahun, udah become 70, ini ngapain aja sih? Artinya nggak berhenti-berhenti ya gitu. Tapi kalau berhenti, saya mau ngapain juga gitu ya. Tapi I'm done. Keluarga saya done. Saya nggak butuh apa-apa. Saya ya udah, saya contribute aja. Saya akan kerja terus sesuai dengan objektif yang tadi yang belum tercapai. Dalam masa pandemi ini, kebetulan saya ikut bergabung dengan asosiasi penerbang itu, asosiasi airlines gitu, yang hampir 30 berapa itu, ya di atas 30 lah itu airline itu bergabung di situ semua. Bagaimana kita bisa ya memberikan kontribusi pikiran lah gitu dalam masa pandemik ini. Pertama ya kepada pemerintah. Ya. Kita sekarang muter ke perhubungan, ke ekonomi, ke ini dan lain sebagainya, bagaimana meyakinkan bahwa airline itu is doing on the right track. Maksudnya protokol kesehatannya itu kan kita bisa bandingin dari ICAO, dari IATA, dari organisasi dunia, itu semua menjalankan protokol kesehatan itu lebih tinggi daripada apa yang dilakukan oleh airline yang ada di dunia. At least kita average, dan itu kita yakinkan dengan adanya HEPA, protokol dari check-in, terus in-flight dan lain sebagainya. Terminal, gitu ya? Ya, cuman kita nggak bisa menyadari waktu itu, kalau ingat yang ada di stakeholder-nya airport itu kan kebanyakan penerbangan, terus kemudian custom sama immigration. Kita lupa bahwa ada kesehatan di situ. Nah, sekarang dengan pandemi itu kan kesehatan menjadi ujung tombak, ya kan? Dia harus sama sistemnya. Nah, itu yang kita sedikit mendorong supaya rantai yang satu ini tidak bermasalah. Kalau rantai yang satu ini bermasalah, maka boarding kena semua yang lain. Kena semua. Kita nggak bisa rely ke masing-masing. Kita harus relay, collaborate. Nah, ini yang sebetulnya. Nah, kalau ini bisa selesai, maka kita dianggap memenuhi protokol kesehatan yang sempurna. Nah, kalau itu sempurna, maka 70% batasan ke airline itu bisa dibuka 100%. Kalau 100%, maka airline mulai berani untuk meng-guide customer lagi gitu. Karena kan dia udah hutangnya banyak, selama 1 tahun ini nggak punya istilahnya kekuatan, dia harus dibatasi dan lain sebagainya. Ya, itu risiko berbisnis ya. Tetapi bagaimana kita bisa memberikan masukan ini, terus kemudian ya akhirnya kira-kira bisa dimengerti, dan barangkali dalam beberapa saat nanti akan terbuka ini setelah mungkin ada vaksin dan lain sebagainya. Nah, Flybase atau institusi pendidikan kan terkena itu imbasnya. Ya. Flybase baru saja mendapatkan sertifikasi dari Vietnam yang kita akan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan di Vietnam untuk mengakomodir pilot-pilot yang bisa training di Flybase tetapi under standard Vietnam, dan itu dibantu oleh kedutaan, dan salah satunya Flybase lulus untuk itu. Kena COVID kan, jadi bagaimana kita ini satu-satunya ya airline harus tumbuh kuat lagi, baru institusi ini tumbuh. Needs-nya ada gitu ya. Nah, iya. Kebutuhan itu. Ada, ya? Tetapi kita juga bagus juga dalam pandemik ini ya, kita merancang institusi ini dengan pola-pola teknologi baru dan lain sebagainya, kolaborasi dengan beberapa institusi. Mempersiapkan jika waktunya nanti tiba baru udah siap. Nah, untuk airline
kan sebetulnya lembaga dunia sudah menyampaikan bahwa airline akan bisa sama di 2023, sedangkan 2000 sama dengan 2019. Dengan status ini kan dia akan panjang gitu. Tetapi yang harus diingat adalah Indonesia banyak domestik. Ya semoga sektor transportasi udara di Indonesia juga bisa segera pulih ya Harus, dengan kondisi itu ya. Iya. Dengan Khususnya persiapan domestik ya. Domestik ya. Khususnya domestik. Baik. Karena persiapan tadi pun juga nantinya ketika sudah siap dan di luar juga sudah siap dan marketnya sudah tumbuh, kita harus sudah siap dan segala macam bisa kembali normal lagi ya. Iya, harus karena pariwisata ini kan udah istilahnya pemerintah itu tergantung sekali sama pariwisata ini. Ya, kita bisa membantu berapa juta orang ya gitu. Dengan airline-nya bisa maju gitu. Betul. Ya. Siap. Mudah-mudahan itu dapat tercapai itu kan. Ya, jadi kalau tadi apa yang kita juga ingin tambahkan bahwa airline-nya yang istilahnya gini, kalau diurut-urut ya COVID-nya harus selesai dulu, ya kan. Tapi vaksin kan udah ada, jadi ada harapan yang bagus. Airline-nya barangkali dibagi dua, airline yang memang akan terbantu oleh pemerintah sebagai ownernya pemerintah karena sebagai agent development itu nggak ada masalah. Airline swasta bagaimana kan itu asosiasi juga mungkin bukan asosiasi saja sih, kita juga harus berpikir bagaimana bisa itu bisa sama-sama maju berjalan. Perusahaan tersebut ya. Ya, makanya kita memboost juga. Sebetulnya kalau airline, terus pertanyaannya bagaimana nanti airline recovery-nya? Ya kita lihat aja airline yang paling besar biayanya itu ada di mana? Fuel. Kedua, maintenance. Ketiga, airport. Keempat, SDM. Kita ambil 3 aja yang terbesar. Maintenance, fuel, sama aircraft leasing-nya. Itu 3 kalau kita beresin, barangkali dengan bantuan-bantuan dari semua pihak, itu untuk 1 tahun atau untuk 2 tahun barangkali survive. Nah, kira-kira mungkin itu harapan saya sebagai mantan CEO dari satu airline yang persis sangat rigid terhadap cost ya. Jadi barangkali itu yang bisa saya contribute untuk bisa mencapai sasaran. Karena toh itu kan tidak berupa uang yang disuntikkan ya, tapi berupa insentif. Betul, barangkali atas dasar itu bit by bit airline akan bisa maju. Dan saya yakin itu akan bisa tercapai. Dan udah berapa kali kita mengalami ini ya dalam sejarah 40 tahun. Ya, dan hampir setiap 10 tahun Cap, ya, terjadi 10 kembali. Tahun. Ada SARS, ada resesi, ada pesawat yang diparkir di Halim itu disebut yang di Argentina itu ya akibat malvinaskan waktu itu. Toh juga airline itu nggak pernah turun. Jadi trennya 5% terus, gitu. Walaupun naik turun, tapi kalau kita agak tarik garis itu nggak pernah turun dia. Jadi dan kita Indonesia ini terbantu kan karena negara kepulauan, Cap. Iya. It's must ya untuk terbang. Gitu, iya, apalagi sekarang kan anak-anak kan kita harus bantu nih. Dia mau terbang apa? Airline udah nggak terbatas kan gitu. General aviation itu. General aviation harus ditingkatkan. Harus ditingkatkan kayak di Amerika, di Australia. Ya kan, semua orang punya pesawat mudah, terus leisure itu berapa penerbang yang bisa kita akomodir di situ. Nanti kalau support juga support disiapkan ya. Iya, anak-anak ini jadi kita nggak perlu training sampai maksimum airline, ada ATP, multi engine dan lain sebagainya, very costly. Jadi anak-anak yang mau jadi berkarir penerbang, maka dia harus tahu saya mau kemana, ke charter, ke ini. Tapi kalau nanti general aviation itu berkembang pesat kayak di Australia, New Zealand, Amerika, maka SDM yang dibutuhkan itu huge, dan barangkali yang sekarang ada 800 atau 1000 anak-anak ini bisa terabsorb dengan sendirinya secara bertahap.
Nah, kita tinggal memenuhi training-trainingnya saja gitu ya. Jadi nggak perlu multi engine. Kalau you mau ke airline baru multi engine dan lain sebagainya. Jadi ini orang tua juga nggak kejebak gitu. Tuh kamu udah sekolah pilot kok nggak? Karena nggak itu ya, nggak Karena sekarang sekolah terakomodir. pilot jadi menjadi barang mewah juga, Kep, ya? Iya, Dengan harga iya. Jadi dan training ini itu. paradigma yang baru. Betul. Karena kalau mau menyekolahkan anak, ya sama kayak menyekolahkan dia ke university mana gitu. Mau di luar ya, ya harganya lebih tinggi daripada kalau nyekolahin pilot kan gitu. Jadi orang tua juga bisa berpikir dari awal, oh ya saya sudah akan, karena hampir sekarang trennya kan semua airline itu penerbangnya dibiayai oleh dia sendiri, kayak dia lulusan university kan gitu. Tetapi bukan airline-nya tidak punya kesempatan untuk membantu siapa yang orang yang tidak mampu, tetapi dia bisa menjadi penerbang. Ya bisa dengan cara apa? Select orang-orang yang tidak mampu. Ya semacam beasiswa gitu ya. CSR-nya airline. Airlines. Sekolahin karena dia tidak punya sekolah, kan dia select sekolah yang ada di Indonesia atau di luar negeri atau di Indonesia lah prioritas. Kan bisa membantu institusi juga berkembang. Indonesian Incorporation. Jadi ini yang sebetulnya menjadi tujuan utama sih sebetulnya dari apa yang berjalannya secara bertahap dan bertahun-tahun. Nah, this is the ultimate goal-nya itu kira-kira sudah mulai deket gitu, kelihatan gitu bahwa apa yang ingin dicapai itu udah kelihatan, tinggal dorongan semua pihak lah gitu. Kira-kira kita sebagai institusi berusaha supaya komite terhadap aturan yang ada gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, untuk standarnya Kep, ya. Iya, Standar udah jelas lah. Sendiri, gitu. Iya, dan kita Dan flying school-nya dapat siswa nantinya kalau ada CSR itu. iya, jadi kalau itu kan jadi snowballing ya. Iya, ya kita memang harapannya seperti itu ya. Artinya kita tahu lah culture di mana kita waktu itu berkembang kan gitu. Jadi kita ya pasti orang kalau udah culture-nya itu ya susah dipelintir-pelintir. Kalau udah soal aturan ya nggak ada yang bisa dipelintir ya, aturan. Dan bicara pilot harus selalu mengikuti aturan, Iya, tidak pernah keluar Kep. Iya. Dan paling mudah juga diatur. Paling mudah diatur kan pakai aturan. Iya, dan itu yang bisa diterapkan di mana, di keluarga, di ini. Jadi kalau udah pakai aturan, aturannya begini, you mau pakai ini, ya semua bisa diatur, is manageable lah gitu. Yang mana aturan itu goalnya selalu safety gitu. Safety, iya, jadi sama lah gitu ya. Jadi kira-kira ya banyak hal yang memang bisa di-achieve lah gitu. Walaupun umur sudah mulai ini, tapi semangat. Masih ada sampai 90 gitu ya. Iya, masih ada 90 itu. Makanya itu teman-teman saya di sini pokoknya dari 90 is the aim katanya gitu. Aduh, hebat juga. Tapi paling tidak itu kan jadi membuat semangat lah. Ya, ya. Ya itu tadi pencapaian ini kan sudah hampir semuanya Captain capai. Masih ada target yang belum tercapai nggak? Iya, jadi sebetulnya yang tadi menggebu-gebu saya sampaikan itu, yaitu bahwa ya, saya berkeinginan khusus karena pendidikan ini adalah pendidikan pilot, adalah pilot yang bisa berkembang di segala lini. Ya, artinya ya dia sebagai profesi pilot gitu ya. Jadi bagaimana achievement-nya itu yang belum terpenuhi bagi kita. Saya mengharap penerbang yang ada sekarang ini dia bisa bebas mau ngambil vocational, mau ngambil university degree, mau itu terbuka semua bisa. Bagi orang-orang yang memang relatif minim biayanya, dia bisa menjadi pilot duluan, tapi next. Nah itu yang sebetulnya the ultimate goal yang belum tercapai sampai saat ini. Hanya masih sebagai apa ya? Ya pembicaraan, tapi udah ya, mulai. Bukan wacana saja, ya. Karena ini juga persiapannya juga sudah ada. Sudah ada. Dan ini ternyata bisa udah mulai kelihatan gitu. Betul. Bahwa Flybase ya terus terang kerjasama dengan IULI University yang memprogramkan aeronautik gabung dengan commercial pilot.
Terus dalam waktu dekat ini kita juga mendapatkan tawaran bagaimana bekerja sama, you pegang pilotnya, kita pegang bisnis university-nya. Bisa juga. Karena apa? Tujuannya adalah kayak di apa ya? Saya selalu mengambil contoh teman-teman di ITB. ITB itu kan macam-macam ya, ada aeronautik, kimia, ini. Tapi di dalam perjalanan yang jadi direktur keuangan, saya BUMN, direktur keuangan, direktur BUMN, itu insinyur, ya kan? Kenapa enggak penerbang juga? Tapi dia mempunyai background knowledge yang cukup, atau apa saja yang kira-kira secara requirement bisa memenuhi persyaratan. Jadi tidak masalah sekolah itu bahwa dia profesinya penerbang, dia engineer, dia ini, tapi dia bisa berkarya di mana. Itu yang sebetulnya harapan saya sih sebetulnya yang belum tercapai. Ya, semoga target itu bisa tercapai. Wah ya itu udah. Kalau itu Indonesia saya kira makin maju. Jadi kita nggak memandang oh dia bekas insinyur, oh dia bekas penerbang dan lain sebagainya. Sekarang kan YouTuber gitu. Jadi coba salah satu contoh bahwa itu sesuatu pekerjaan yang bisa ditekuni, dan kalau nggak punya inisiatif knowledge di luar itu kan juga tidak tercapai. Tapi yang penting ya semangat ya. Betul, harus semangat ya. Tapi saya yakin di situ dan harus bisa tercapai ke arah sana. Baik, Kapten. Terakhir, Kap, sebelum kita tutup obrolan ini, ada pesan nggak buat generasi muda kita, Kap? Kembali lagi ke pendidikan, nggak ada batasan umur untuk mencapai pendidikan yang setinggi-tingginya. Meskipun you sekarang sudah penerbang, jadi itu harapan supaya bisa regenerasi juga bisa dijalankan, kita bisa contribute ya kan, jadi tidak fading away ya. Jadi kita membayangkan zaman-zaman dulu senior kita begitu pensiun fading away. Apa yang dia knowledge maupun pengalaman. Kalau di sini kan anak-anak ITB semua yang ngajar kapten-kapten yang terbang di internasional. Dia sangat senang. Kita udah melebihi 1.000 loh. Siswanya. Karena apa? Dia bicara langsung kalau ada sandstorm, ada snowstorm, itu orang-orang kan experience. Iya, kira-kira expertise lah pengajarnya. Dan senang kelihatannya, oh gitu toh, oh gini gitu. Senang juga ya. Saya kira kita sama-sama sebagai penerbang kan merasakan ini. Baik, Kapten. Itu yang kira-kira. Semoga generasi muda kita tetap belajar semangat gitu ya. Oh iya, harus. Baik, Kapten. Akhirnya harus kita tutup obrolan kita, kan. Siap. Waduh, mesti banyak yang mau saya tanyakan sama Kapten. Iya. Dan terima kasih atas waktunya di sela kesibukan, Kapten. Saya yang terima kasih. Mudah-mudahan paling tidak this is my first time untuk menjelaskan sebetulnya visi saya gitu ya, bahwa setelah berkarya sekian puluh tahun tidak kemana-mana, dan itu bukan karena mau pindah-pindah, itu memang konsistensi dari sesuatu profesi yang kita tekuni lah. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Dan benang merahnya training gitu ya? Iya, selalu di posisi training gitu. Jadi ya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan sekali lagi terima kasih buat YouTuber yang mudah-mudahan makin banyak pesertanya, yang disebut subscriber. Ya. Baik, Kapten, terima kasih. Akhirnya harus kita tutup obrolan aviasi kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.